Hai, selamat sore Greeners dan semuanya yang sudah bergabung. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya. Kita berjumpa di Spill TV edisi kali ini. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Rosa Sekar Mangalandung, silakan dipanggil Sekar. Nah, saya sendiri dari tim L&D atau dari Talent Management. Nah, terima kasih buat para Greeners yang setia dengan tayangan Spill TV yang sudah hadir tepat waktu nih ya. Ada banyak yang sudah hadir. Wah, ada di sini ada Ajeng, Tobing, ada Budi Goa. Selamat sore semuanya dimanapun berada ya. Moga-moga uh, happy to see us again ya, karena sore hari ini ada sesuatu yang berbeda dari hari-hari biasa ya, dan pasti Greener sudah bisa lihat ya. Oke, selamat sore buat semua yang sudah bergabung. Ada Ignatius Abraham Susanto, Joko Warsidi, dan semuanya yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Nah, apa sih yang spesial gitu ya pada sore hari ini? Pasti selain ada sosok-sosok yang on cam pada sore hari ini ya, ada juga sosok yang mungkin belum pernah dilihat ya sebelumnya di internal skill ya. Kalau saya internal skill sekarang ya, tapi ada satu yang sepertinya bukan internal skill, tapi kayaknya ada sesuatu yang bisa kita pelajari ya sore ini ya dari ibu ini. Oke, kita sapa dulu. Selamat sore, Bu Heni Purnaningsih. Semangat pagi, Semangat rekan pagi. Spill. Ya, terima kasih ya Thank sudah diundang. you. Ya, Oke, thank you for coming ya, ya, Bu Heni, dengan semangat paginya ya, no matter sudah siang, sore, malam ya Bu ya, tetap ya. semangat pagi. Oke, suka banget. Oke, kalau gitu kita sapa semangat pagi ya buat semua greeners. Nah, di sini kita menyebut rekan Greeners ya. greeners. Iya, seperti itu. Oke, nah sore hari ini kenapa sih kita sampai kedatangan Bu Heni Purnaningsih ya? Tentunya karena ada satu best practice know-how ya, knowledge yang kita tunggu-tunggu nih, mau kita pelajari dari Bu Heni ya. Dan tentu saja kita akan mempelajarinya dalam satu sesi webinar ya, um, terkait dengan how to elevate ya customer experience using atau in the age of ChatGPT. Nah, pasti rekan-rekan sudah tidak Greener sudah tidak asing lagi dengan ChatGPT ya. Dan yuk langsung aja nanti kita dengar gimana sih menerapkan gitu ya teknologi yang ngehits banget itu ya dari sudut pandangnya Bu Heni. Nah, sekarang kita kulik dulu yuk lebih dalam siapa sih Bu Heni gitu ya. Dari mana, sudah sejauh apa perjalanannya gitu ya Bu ya. Achievementnya, nah buat memotivasi kita semua nih gitu ya. Oke, nah Bu, kita udah nggak sabar lagi nih Bu, boleh diperkenalkan langsung aja ya Bu ya. Silakan Bu Ya, Heni. terima kasih. Karena waktunya terbatas, saya langsung bisa sambil share screen saja ya. Ya, boleh Bu, silakan. Iya. Nah, sudah kelihatan ya. Saya slide Sudah show jelas ya. sebentar. Sudah kelihatan ya? Yes Bu, udah jelas. Oke, sebentar. Nah, terima kasih sudah diundang, baik Mbak Skar, kemudian Pak Febrian, dan juga terutama pelanggan saya setia, Bapak Anghari Cahyono. Beliau adalah orang yang hebat, saya terinspirasi dan sehingga beliau masuk ke dalam buku saya. Saya Heni Tripurnaningsih, kemudian baru saja saya menyelesaikan S2 saya dengan gelar MIKOM ya, itu master untuk komunikasi. Nah, lebih lanjutnya mungkin karena waktunya terbatas, intinya saya bekerja di Indosat sejak tahun 1994. Sebelumnya saya sempat di Gudang Garam Kediri, itu di fungsi PR ya, itu 1 tahun. Kemudian saya merasa saya pengen lebih berkembang ya, dan saya rasa waktu itu tahun 93 sampai 1994 di Gudang Garam, saya pikir pada saat itu yang memungkinkan untuk establish lah ya, dan saya bisa berkembang itu adalah perusahaan telekomunikasi, dan salah satunya yang terbesar adalah Indosat, dan saya kebetulan tes dan masuk gitu ya. Sampai dengan saat ini saya tetap di sini, meskipun bukan berarti saya nggak laku ya,
saya sempat dibantu oleh Pak Anghari Cahyono dengan memberikan referensi ke PNG Singapura. Waktu itu tahun 2013. Saya tahu beliau kan meskipun kelihatannya keras gitu ya, tapi hatinya halus gitu. Jadi dia mungkin tersentuh saat saya ditugaskan Indosat. Sebenarnya bukan ditugaskan ya, saya promosi. Saya menduduki manajer itu hanya dalam tempo 2 tahun, sehingga saya dianggap bisa dipromot untuk di level VP ya, membawahin Sumatera Utara. Kita semua tahu, semua industri berat ya di Sumatera Utara, dan saya tidak tahu juga kenapa harus saya gitu ya. Akhirnya saya lalui gitu ya, saya terima, karena konsekuensi kita sebagai karyawan kan harus dimanapun berada, harus mau gitu ya, bersedia. Dan baru setahun ternyata dilirik oleh Pak Anghari Cahyono, karena beliau kenal dengan headhunter gitu ya. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk tes di PNG, dan sebenarnya enak, jauh lebih enak gitu ya, secara salary maupun secara saya suka traveling, dan setengah bulan dari pekerjaan yang di PNG itu adalah keliling, dan di first class tiket ya. Jadi saya sebenarnya difasilitasin lah ya, tapi saya berpikir lagi kemudian ya, dengan pertimbangan keluarga dan juga orang role model saya di Indosat mengatakan enggak, karirmu di sini aja gitu. Akhirnya saya mendapatkan posisi kembali ke mendekat lah ya, dekat-dekat Jawa ya, di Bali Nusra. Nah, setelah itu balik lagi Surabaya sampai sekarang. Nah, detailnya dan tentunya kalau cerita enak-enak ya, bisa 2 tahun manajer langsung ini, enggak dong, itu ada di balik cerita itu ya. Jadi di CV saya ada, nanti bisa aja lihat di LinkedIn juga ada ya. Ya kita harus ini dong, selalu improve ya, nanti ada cerita di situ. Tapi intinya kalau pengen tahu saya dalam, utuh dan detail, itu ada di buku saya Janji Hati. Di situ ada fotonya Pak Anghari Cahyono juga yang ikut mengukir prestasi saya lah ya gitu. Jadi kesempatan tuh yang lagi di spill, harus belajar banyak juga ke Pak Anghari Cahyono. IG saya itu, LinkedIn saya juga ada, Facebook ada, TikTok ada gitu ya. Tapi terakhir-terakhir ini saya di TikTok agak sepi gitu ya, karena saya ada kesibukan lain ya, selain menyelesaikan untuk mengambil ijazah itu kan saya harus bikin jurnal dan sebagainya ya. Itu terus email juga ada, silahkan untuk follow up. Nah, karena judulnya saya diminta tentang elevating customer experience ya, di era ChatGPT, tentunya teman-teman sudah tahu dong, nih saya lihat tadi di videonya kan anak-anak muda semua tuh, pasti lebih pinter-pinter lah daripada saya, daripada Pak Ang ya, Pak Ari ya. Tapi saya curious aja, kemudian saya bikin survei kecil gitu ya, dan ternyata, nah ini, teknologi itu kan kadang-kadang dua pedang ya, dua mata pedang ya. Kadang-kadang ini kita dipermudah teknologi dengan quick survey lewat GForm gitu ya. Tapi ternyata banyak suka link-link itu pada takut. Jadi saya 2 hari itu hanya mendapatkan 52 responden. Oke, no problem. Saya cuma pengen tahu aja. Siapa respondennya? Ternyata dari Gen X. Gen X tahu kan ya, lahir 65 sampai 80, itu mayoritas, separuhnya ya, 51,9%. Atau hampir 60% ya. Milenial itu tahun lahirnya 80 sampai 95, itu ada 21%. Sisanya adalah Gen Z ya. Gen Z lebih muda gitu ya, dan jadi mungkin ini tidak relevan, tetapi paling tidak ada gitu ya, ada bahan saya untuk ngomong. Pertanyaannya cukup gampang, apakah kamu mengetahui ChatGPT? Dari 52 orang itu so-so ya, separuh itu lebih banyak ya, 59,6% itu tahu, yang tidak tahu itu 40%. Kemudian kalau sudah tahu, kamu pakai enggak? Sudah pernah pakai enggak? Nah, ternyata belum, kebanyakan belum. Jadi tahu tapi belum pernah pakai. Kemudian penggunaannya untuk apa sih? Kebanyakan adalah jawab karena tidak pernah, belum pernah pakai ya. Jawabannya hanya via mana itu kebanyakan masih website chat ya. Tuh, untuk mobile apps chatnya itu enggak, padahal ada itu. Kemudian penggunaan ChatGPT biasanya digunakan untuk apa? Kebanyakan adalah untuk mengetahui informasi umum. Ya, biasa ini relevan dengan hasil survei kata data ya, bahwa orang-orang kita itu masih banyak basa-basi gitu ya. Bukan untuk ilmu, bukan untuk mengambil cuan ya, dagang gitu ya, jual beli gitu. Ternyata masih lebih ke kepo gitu ya. Gak apa-apa, itulah Indonesia.
Nah, apa kelemahannya? Banyak ya yang ngomong, tapi sebagian besar karena nggak pernah coba, jadi tidak tidak lebih banyak yang bilang tidak tahu gitu ya. Tapi saya lihat ada kekhawatiran untuk disalahgunakan di pendidikan ya. Bayangkan kalau lagi bikin PR atau bikin tesis, nyontek gitu ya di chat ya, buatkan saya materi tentang ini, itu keluar semua, bahasanya juga cantik, jadi tinggal copy paste gitu ya. Terus kemudian memang juga ada sebagian jawabannya masih kaku. Mungkin itu dikarenakan kesalahan kita juga yang bertanya. Kalau pertanyaan tidak baku, maka jawabannya juga tidak memuaskan gitu ya. Terus memang kelemahannya tidak bisa menerawang. Jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang misalkan ya untuk IT ya, konsultan IT. Anak saya konsultan IT. Itu nggak bisa pakai ChatGPT ini. Karena apa? Karena dia harus memberi solusi dan itu pelanggan macam-macam ya masalahnya, dan kebanyakan belum pernah ada. Jadi dia ingin menciptakan aplikasi yang memang belum ada. Jadi dia nggak bisa paranoid si ChatGPT ini. Hanya bisa mensummary dari data yang ada di bank data yang ada di cloud, internet seperti itu, di digital gitu ya. Seperti itu. Ada juga yang komplain, kalau advance perlu berbayar, ya iyalah, kalau pengen sekedar tanya aja bisa, tapi kalau sudah mau melihat gambar, video, itu harus berbayar. Nah, nggak penting ya sebenarnya ChatGPT apa, karena teman-teman sebenarnya sudah tahu dan bisa mencoba sendiri. Dia adalah teknologi ya, program komputer berbasis teks yang menggunakan NLP, yang memungkinkan kita untuk ngobrol, diskusi, seperti model chatbot gitu ya. Dan itu sebenarnya saya lihat sudah juga pakai gitu ya, ya mungkin perlu dikembangkan gitu ya, dengan adanya nanti business acumen ya, dari inputan dari teman-teman planningnya ataupun development, bagian development gitu ya. Begitu siapa ini ya, paling nggak kita tahu lah ya, siapa sih yang menciptakan ChatGPT itu atau founder Open Artificial Intelligence itu adalah Paman Sam Altman, ya saya juga nggak kenal. Kemudian orang Amerika lah ya. Kemudian sebenarnya ChatGPT itu sudah banyak juga pesaing saat ini, yaitu ada YouChat, ada Replika, ada Writersonic, Antiago dan sebagainya ya. Orang pada ngeklaim karena lagi viral, biasalah ya. Kalau orang IT itu desain IT itu pasti nggak mau kalah gitu ya. Jadi pada mau klaim bagusan ini, bagusan itu. Padahal yang pakai aja juga belum banyak tadi dari hasil survei ya. Oke, cara kerjanya juga nggak perlu ya. Nanti kita rasakan aja sendiri masing-masing, klik aja gitu ya. Nanti ada linknya, nanti kita rasain sama-sama. Tapi memang keunggulan ChatGPT ini adalah fleksibilitasnya ya, dapat digunakan percakapan antara pengguna, sebagai asisten virtual, aplikasi layanan pelanggan juga gitu ya. Yang kedua, kemampuan bahasanya, dia mampu menjawab semua bahasa. Kemudian pembelajaran, ini juga bisa ditingkatkan ya. Dari sini pasti nanti namanya teknologi pasti bisa berkembang. Nah, penerapannya apa aja? Tadi ya sudah dibilang asisten virtual atau ya istilahnya customer service pribadi, sekretaris pribadi gitu ya. Dia mau jawab kapanpun, apapun, asal ada di bank data tadi ya. Layanan pelanggan, nah sekarang udah familiar ya, Indosat juga pakai. Kalau yang pakai Indosat pasti punya apps namanya My M3. Di dalam My M3 itu ada namanya Mbak Indira. Indira ini ya ini ChatGPT-nya Indosat itu untuk menanyakan apapun gitu ya, terkait produk Indosat tentunya, dan juga retensi pelanggan Indosat. Yang ketiga, pendidikan kebanyakan ya. Tuh. Nah, teman-teman bisa coba nanti sendiri ya, itu ChatGPT seperti apa. Nanti buka aja di openai.com. Nanti bisa dirasakan juga. Coba ini diklik-klik ya, install aplikasi, caranya kalau install. Kemudian apa aja sih sebenarnya yang terkait ChatGPT ini, yang selain ChatGPT yang bisa kita manfaatkan semacam itu dan lebih bagus gitu ya. Nah, kalau implementasinya di bisnis, ya di Spill saya lihat ada My Spill itu ya, di dalamnya ada chatbot juga, interaksi antara pelanggan atau istilahnya klien ya dengan perusahaan. Kalau di Indira seperti itu tampilannya ya, M3. Terus kemudian pertanyaannya pasti terus, so what? Hubungannya apa ini sama sama perusahaan shipping logistik semacam Spill gitu ya. Tentunya optimalisasi dan efisiensi, karena dia kan bisa menganalisis ya bank data yang ada. Kalau
Kalau spill sendiri juga behavior untuk datanya juga di dunia internet juga sering gitu ya, pasti dia akan termonitor gitu, apalagi ada MySpill itu ya. Kemudian bisa melihat rute pengiriman, kondisi cuaca, pola lalu lintasnya, terus data historis ya pelanggan, mengoptimalkan operasi logistik dari data-data yang sudah histori tersebut. Ini bisa menghasilkan apa? Perencanaan rute yang lebih efisien, terus kemudian pengurangan konsumsi bahan bakar bisa jadi ya. Kemudian peningkatan waktu pengiriman. Dan tentunya dari sisi demand forecasting juga akan dapat, karena dari algoritma yang diperoleh dari ChatGPT tersebut itu akan ada data-data historisnya ya pelanggan, kemudian kondisi pasar, perilaku pelanggannya seperti apa, untuk memprediksi kemudian hari ya permintaan secara akurat. Ini dapat membantu perusahaan mengoptimalkan manajemen inventarisasi, manajemen stok, kemudian efisiensi rantai pasukan secara keseluruhan. Tentunya ini harus ada fungsi atau orang yang menerjemahkan, memanfaatkan data-data tersebut. Nah, ini nanti sangkutannya dengan business acumen. Kemudian pelacakan dan visibilitas real time ini sudah dipakai ya. Jadi kalau klien atau pelanggan dari Spill pengen tahu kapalnya sudah sampai mana, barang saya sudah berada di titik mana, itu bisa, dan real time. Kemudian visibilitas yang ditingkatkan akan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah ya. Tentunya meskipun sebesar Spill pasti akan pernah ada komplain ya dari pelanggan. Nah, ini gunanya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan kalau kita lebih menggunakan teknologi. Oke, nah otomatisasi teknologi AI ini memungkinkan pengembangan infrastruktur dari Spill ya, yaitu kendaraan ataupun kapal ya, dan drone untuk pengiriman jarak jauh. Seperti nantinya ya, saya nggak tahu di Spill sudah ada belum? Ada truk yang self-driving, itu berpotensi meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya tenaga kerja. Wah, saya nanti bisa dikomplain ini ya sama karyawannya. Sementara drone itu memungkinkan pengiriman yang lebih cepat dan lebih fleksibel di daerah-daerah terpencil, yang mungkin bisa ditolak oleh perusahaan sebesar Spill kalau permintaan-permintaan itu daerah-daerah terperosok ya. Kalaupun diterima biaya jadi mahal, tapi kalau misalkan ada teknologi bisa jadi akan lebih memungkinkan gitu ya. Kemudian natural language processing dan customer support. ChatGPT ini dan model artificial intelligence itu bisa membantu perusahaan itu untuk membantu pelanggan agar bisa lebih cepat ditanggapi dengan cepat dan akurat terhadap pertanyaan ataupun komplain terkait masalah-masalah servicesnya ya. Kemudian risk management dan predictive maintenance pasti ya, tadi kan sudah disampaikan ya, analisa datanya bisa didapatkan dari berbagai sumber, sensor maupun perangkat IoT yang dipakai, itu bisa mengidentifikasi resiko, memprediksi kebutuhan pemeliharaan dan pengiriman, kemudian bisa proaktif membantu mencegah kerusakan alat ya, karena ada detektornya gitu ya, ada bisa memprediksi lah gitu. Kemudian bisa juga mengurangi waktu henti ataupun kendala gitu ya, dan juga meningkatkan keselamatan karena biasanya lebih akurat gitu ya. Sustainability dan carbon footprint reduction ini isu utama ya kalau setahu saya ya, untuk perusahaan shipping atau logistik itu bagaimana tetap revenue-nya tetap besar gitu ya, industri berjalan ya, operasional berjalan, tapi tidak mengganggu polusi gitu ya. Tuh, dengan mengoptimalkan rute dan perencanaan muatan untuk meminimalisasi konsumsi bahan bakar. Selain itu dapat membantu penerapan praktik dan sumber energi alternatif seperti dari listrik gitu ya, kendaraan listrik, mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi kita supaya atmosfer kita lebih bagus lah, seperti itu.
apalagi nanti kalau ada pertanyaan di ini ya. Nah, intinya teman-teman dari teknologi-teknologi tersebut mau artificial intelligence maupun digital, internet dan sebagainya ya. Itu yang utama itu pasti kita punya harapan dong gitu ya terhadap perusahaan ini, terhadap Spill ya, baik dari sisi stakeholder, ownernya dan employees ya. Apa aja sih ini yang saya mengira-ngira ya, karena saya bukan karyawan Spill ya, tapi saya rasa ini deh, keselamatan kantor. Kenapa kok kantor? Karena ada orang yang apa namanya yang support ya di kantor, dan keselamatan di kapal sendiri atau infrastruktur gitu ya. Kemudian keamanannya, kemudian risk manajemennya ya, comply gitu ya. Karena kan pasti juga ada pihak-pihak regulatori yang melirik ya, apa namanya perusahaan besar ya, itu adalah normally gitu ya. Kesehatan karyawannya harus terjamin, itu pasti itu harapan ya, terutama karyawan ya. Kelancaran operasional, tentunya dengan human resource yang handal dan update knowledge. Kemudian tidak kalah penting, ini jadi isu ya sekarang karena anak muda-muda sih karyawannya, yang bolak-balik pasti apa-apa dikit bilangnya butuh healing gitu kan. Itu bisa tercipta apa namanya tidak butuh healing itu kalau di kantor ataupun di tempat kerja itu ada engagement, baik di kantor, di kapal, dan dengan customer kita engage. Itu pasti kita akan senang gitu ya. Itu harapan kita semua. Efisiensi budget dan efektif kerja. Ini pasti stakeholder dan owner pasti juga apa namanya sangat mengharapkan, atau harapan yang tertingginya di situ. Walaupun karyawan kadang nggak peduli. Nah, tapi teman-teman nanti kita harus belajar juga feel untuk menjadi seorang owner sebelum benar-benar menjadi owner gitu ya. Tuh, kenapa? Ya karena ini ada tempat kerja kita. Kalau kita main-main, kalau terjadi sesuatu, mungkin nggak sih perusahaan besar itu jatuh? Jangankan di Indonesia, di luar negeri banyak teman-teman. Apalagi waktu kemarin pandemi ya. Sebelum pandemi juga demikian. Karena krisis moneter dan sebagainya ya. Seorang, kalau di telekomunikasi ya, NTT Docomo, itu perusahaan kurang gede apa? Hanya dalam tempo beberapa saat, kolaps deh, hilang semua itu. Termasuk karyawannya kan, jadi tidak mendapatkan tempat lagi. Nah, teman-teman harusnya alhamdulillah ya, atau bersyukur, puji syukur di Spill ini termasuk perusahaan besar dan terpilih gitu ya. Banyak yang lainnya yang butuh loh. Efisiensi budget itu ya, makanya harus punya feeling itu juga. Revenue maksimum tanpa halangan. Kenapa? Saya yakin meskipun revenue datang besar, tetapi kalau ada halangan, misalkan ada teguran karena tidak comply dan sebagainya, maka harus store biaya-biaya yang tidak terduga. Nah, itu kan tidak jadi harapan kan yang seperti itu. Nah, terakhir kalau semuanya oke-oke aja itu ya di atas, maka termasuk kejujuran ya. Kejujuran itu kan tidak saya ini kan di sini karena itu adalah apa namanya standar ya. Maka kesejahteraan atau kepuasan karyawan dan stakeholder akan ada gitu kan. Dan yang terakhir yang paling mulia adalah ini menurut saya, sebagai seorang apa namanya owner, stakeholder apalagi itu, kemudian karyawan itu harus yang paling penting itu loh, pride ya, corporate branding. Kalau disebut Spill, Spill itu adalah perusahaan apa namanya shipping yang paling top, yang paling apa namanya peduli dengan apa namanya kepuasan pelanggan, bla bla bla, yang paling peduli dengan kesejahteraan karyawan dan sebagainya ya. Nah, itu adalah corporate branding, itu adalah level paling, kalau teori Maslow itu pengakuan paling tinggi gitu ya. Tuh. Nah, terus gimana caranya biar itu wishes itu tercapai atau menjadi kenyataan? Ini versi saya ya. Kalau saya karena saya ini perlu nanti silakan diambil terus kemudian didiskusikan kira-kira apa yang masuk di dalam sini gitu ya. Intinya tuh ada 3. Semua industri, semua fungsi kalau di perusahaan ya, ataupun semua bisnis itu fondasinya adalah communication ya. Kenapa? Karena akan mendatangkan comfort atau nyaman bekerja, maka segalanya akan beres harusnya ya kan. Tapi communication ini kebanyakan, sorry to say ya, ini anak-anak muda, Anda boleh pinter, Anda boleh digital
minded, tapi kebanyakan karena saya juga fungsi meskipun saya VP di direct sales dan ini ya, tapi saya banyak rekrut orang ya untuk mempromosikan anak-anak muda itu. Saya gak khawatir dengan capability-nya ya, kapasitinya. Tapi communication-nya ternyata yang paling masih perlu diperbaiki gitulah ya. Dengan temennya, dengan level atas, dengan siapa, itu wah pelajarannya bisa sehari ini. Jadi nanti mungkin di next ya. Nah, communication ini landasan. Kemudian kita akan nyaman. Setelah nyaman, bagaimana kita bisa trust gitu ya. Kita harus punya namanya capacity. Capacity itu apa? Capacity itu harus deep understanding dan insist untuk diimplementasikan. Apa itu? Ya tentang organization leader. Jadi sebagai leader itu mengerti bagaimana dia ya kan mengatur manage people-nya, itu kapasitas ya. Kemudian simplify dan prioritas ya. Jadi bisa menyederhanakan dan memprioritaskan kerja, itu termasuk kapasitas ya. Kemudian bagaimana part of problem solver. Jadi bagaimana dia bisa menjadi bagian jadi problem solving, bukan trouble maker gitu ya. Nah ini instead of problem raiser-nya ya. Jadi nah itu kita harus menjadi bagian dari problem solving, itu termasuk kapasitas. Kemudian easy to giving compliment, kalau kita apa yang kita harapkan dari seseorang atau tim kita itu benar gitu ya, sudah merasa oh ya ini dia sesuai dengan apa yang inginkan, itu mampu dia memberikan say thanks lah paling enggak ya, atau penghargaan. Itu termasuk kapasitas. Itu untuk menimbulkan trust. Tahap selanjutnya adalah intinya adalah submit angka kan, result. Nah result ini hubungannya dengan capability, well known. Tentang apa? Saya nggak tahu. Kalau di tempat saya misalkan common goals. Jadi kalau di saya ada KPI. Setiap manusia yang ada di Indosat ini ada KPI-nya. Kemudian tahu bikin faktornya apa untuk mencapai KPI itu. Strategiknya apa. How to deep and detail. Jadi yang namanya saya apalagi ya di bidang retail. Retail is ruwet. ya. Retail is detail. Jadi harus tahu banget tentang detail dari apa pekerjaannya ya. How to execute harus tahu gitu ya. How to control and monitor. Tahu mengeksekusi tapi tidak kontrol dan monitor tidak akan mendatangkan hasil yang maksimum. Nanti ini bisa didiskusikan nanti kalau mau diterjemahkan ya di dalam lingkup spill. Nah, karena tadi pondasinya adalah communication, kalau kita kaitkan dengan pelanggan, maka ada triangle communication ya, di mana ada perusahaan atau manajemen ya, terus kemudian ada karyawan ya. Ini saya tulis internal gitu ya. Ada pihak eksternal gitu ya, dalam hal ini pelanggan. Nah, bagaimana ini bisa terjadi antara ketiganya ini untuk timbul interaksi. Jadi kalau internal itu enabling promise ya, menyelaraskan harapan pelanggan dengan janji yang dibuat. Tuh. Janji yang dibuat dari mana? Ya, mestinya disesuaikan dengan rule of the game yang diberikan oleh perusahaan atau manajemen. Kemudian eksternal itu setting the promise. Jadi bentuk komunikasi kepada pelanggannya seperti apa, itu harus penting ya. Nah, kemudian terjadilah interaksi. Delivering the promise ya. Nah, layanan dari karyawan ke pelanggan, janji perusahaan ditepati atau tidak, ini hanya sesederhana ini sebenarnya ya, komunikasi dengan pelanggan, karyawan, pelanggan, dan under kontrol perusahaan atau manajemen. Nah, intinya kita sebagai karyawan harus punya interpersonal skill. Seperti apa interpersonal skill? Intinya adalah, saya nggak bicara detail karena ini kan banyak aspek yang nanti mau kita lihat ya. Intinya itu kita sender, itu yang kalau tidak terjadi komunikasi yang bagus, itu yang salah adalah sender, bukan yang menerima ya. Kita yang melakukan komunikasi, itulah yang salah kalau sampai tidak terjadi hasil gitu ya. Pelanggannya nggak salah. Jadi kalau dikomplain, jangan defend ya.
pelanggan itu tetap benar. Nah, kalau yang dikomplain itu salah, enggak begitu. Nah, itu tuh berarti dari sender yang mengkomunikasikan produknya, mengkomunikasikan janjinya, itu tidak satu frekuensi dengan kebutuhan pelanggan. Untuk itulah ada kalimat fokus ke pelanggan, gitu kan ya. Nah, itu agar insting kita, kenapa tuh kita harus belajar interpersonal skill itu? Agar insting kita itu terlatih untuk mengerti butuhnya customer, kemudian meningkatkan loyalitas customer. Oh ya, ngomong-ngomong soal shipping ya, logistik. Yang namanya loyalitas itu bukan berarti pelanggannya itu aja, nggak berpindah ke spill yang lain ya, hanya spill yang dipilih. Enggak itu loh. Tapi bertahan menjadi pelanggan spill dan meningkatkan jumlah kontainer lah misalkan ya, jumlah hitnya, sehingga revenue-nya juga nambah. Itu namanya loyal. Oke. Nah, untuk itu kita harus mempelajari yang namanya customer funnel. Jadi kan nggak ujuk-ujuk tuh pelanggannya spill itu tiba-tiba datang jadi pelanggan spill. Dia pasti melalui yang namanya awareness terhadap produk atau servicesnya spill itu apa aja. Itu ada proses namanya awareness. Nanti kita bahas detail lagi. Consideration. Awareness tuh, spill itu ini toh, servicesnya atau produknya. Kemudian setelah itu tahap berikutnya adalah consideration atau pertimbangan. Oh, kalau pakai spill ini, kalau pakai titik ini, kalau pakai apa lagi ya? Nah, banyak lah sekarang ya, shipping logistik banyak banget gitu ya. Tetapi tidak segede spill ya, karena mereka kadang-kadang masih sewa gitu ya kapalnya gitu ya. Tapi spill kan punya sendiri ya. Bahkan sekarang sudah nggak domestik lagi ya. Kalau zaman dulu saya masih pegang corporate itu kayaknya cuman domestik. Sekarang mungkin merambah ke internasional ya, dengan kerjasama atau collaboration ya. Nah, setelah pertimbangan, kemudian dia akan preference atau memilih. Ada pada pilihan lah ya. Baru setelah dipilih, oke, spill itu dengan berbagai hal ya. Intinya tentang apa sih value-nya gitu ya. Terus after sales-nya gimana? Akhirnya membeli kan, memutuskan menjadi pelanggan. Nah, setelah memilih itu ini yang terlupa. Karena perusahaan besar kadang-kadang suka tidak memikirkan after itu ya, retention itu apa? Retention itu bagaimana memelihara customer kita yang tadi ya tetap memakai spill, tidak hanya memakai, menambah ya, itu levelnya lebih tinggi, menambah ya. Jadi nanti mesti ada tuh fungsi ngecek pelanggan-pelanggan existing, wah kok nggak growth ya ini. Nah itu mesti ada yang nyentil tuh gitu ya. Nah lebih hebat lagi adalah bagaimana membuat mereka merekomendasikan. Banyak cara ya, contohnya misalkan kalau di kita tuh ada fokus discussion group untuk customer yang kontribusi revenue-nya tinggi, yang menengah diapain, yang baru-baru yang umurnya baru 3 bulan ke bawah menjadi pelanggan itu diapain gitu ya. Itu ada namanya customer value management ya. Saya nggak tahu di situ ada nggak ya di spill nanti. Mungkin funnel ini perlu di awareness-kan lagi gitu ya, bahwa ada tahap-tahap itu. Yang terlupa adalah retention, bagaimana orang bisa merekomendasikan di tengah banyaknya kompetitor. Nah, karena tadi dikawinkan dengan digital atau artificial intelligence, maka ada 3 jalan tuh untuk mengenhance ya customer service strateginya. Intinya yang pertama, understand current customer journey. Saya nggak tahu customer journey di spill, tapi ini saya kira-kira aja gitu ya, gambarnya seperti ini yang tadi ya. Nah kemudian setelah itu baru kita implement necessary teknologi. Apa sih yang dibutuhkan di journey yang mana yang kita perlu pakai teknologi. Tentunya harus sesuai dengan kita sesuaikan dengan CX goal, itu maksudnya direksi ya. Biasanya kan chief lah ya, direksi lah ya, itu goals-nya apa. Nah itu disesuaikan nanti teknologi yang akan dipakai. Kemudian measure suksesnya. Setelah dipakai kita juga harus jangan lupa menilai. Kayak di tempat saya tuh ya, sebelum ini saya kan pegang marketing communication. Saya benar-benar fokus ke digital. Kemudian saya sampai bayar gitu ya, ambasador setiap daerah
itu ya. Itu tidak hanya saya hanya bayar, tapi itu ada caranya ngukur. Nah, nanti kalau mau, saya yakin anak-anak muda pintar lah ya cara ngukurnya gimana ya. Nah, journey-nya gimana? Kita yang penting fundamentalnya ini nih, awareness tadi ya. Awareness-nya spill itu lewat apa? Apakah lewat TV? Kan sudah nggak musim lagi ya. Tapi ternyata surveinya mengatakan TV masih dilihat loh. Outdoor media atau billboard-billboard, saya kok nggak pernah lihat ya. Nggak tahu kalau di daerah Surabaya Utara sana ya, karena kebanyakan apa namanya kantor-kantor shipping itu di sana ya. Outdoor media itu adalah OOH, out of the home, apa kayak billboard kayak gitu ya. Kemudian mobile ads, ya mobile ads itu ya digital. Apakah itu lewat IG, ada iklan di IG, apakah perlu, apakah di Facebook dan sebagainya ya. Radio, apakah memang masih perlu radio gitu ya? Saya nggak tahu. Nanti yang bisa menjawab itu adalah survei dari PT Spill. Tanyalah ke pelanggan yang sudah ada atau calon pelanggan. Biasanya kalau mau tahu apa namanya services dari apa namanya tuh logistik, shipping itu di mana dapat itu ya? Apakah flyer, apakah event activation? Saya juga nggak pernah lihat Spill ada di mall-mall itu atau di daerah industri gitu ya. Tiba-tiba ada apa namanya open booth di sana melayani gitu ya. Saya nggak tahu. Atau digital channel murni. Nah itu awareness harus ada ya, meskipun kita udah besar. Karena musuh kita makin banyak. Setelah awareness pasti akan interest dong, gitu ya. Gak mungkin apa yang sudah kita upayakan itu pasti akan ada hasil, meskipun itu sedikit atau besar ya. Tergantung nanti caranya, harus bisa pintar memilih tadi. Kemudian interest, tertarik. Setelah tertarik, sekarang ini orang tidak hanya udah Spill, oh bagus, direkomendasikan, terus dia gitu aja. Maka dia akan search siapa Spill ini, pengalaman, adakah komplain di My Spill itu ada orang komplain enggak, itu dia akan search, apapun caranya. Sekarang mungkin kalau misalkan ini di ChatGPT, mungkin di Google, komplain pelanggan Spill gitu ya. Dia akan cek, apalagi kalau dia mau kirim besar gitu ya, proyeknya besar. Di mana? Apakah di channel-channel digital gitu ya, apalagi sekarang ada ChatGPT gitu ya. Nah kalau si Spill ini nggak pernah berinteraksi di dunia tadi ya, digital dan cloud dan itu ya, maka dia tidak ada di bank data, maka tidak akan orang akan banyak tahu gitu ya. Setelah dia yakin, setelah dicek, search ini adalah proses yang paling penting ya. Kemudian baru orangnya action ya, oke deh pakai gitu ya. Nah, terakhir adalah share tab tersebut. Kalau pelanggan itu puas, maka dan juga berimpact tadi yang saya bilang corporate branding itu kenapa sih penting? Itu tuh bantu sebagai ambasador. Kalau karyawan perusahaan-perusahaan yang menjadi klien atau pelanggan Spill yang kira-kira sangat sering menyatakan puas, itu tolong dong disuruh ini dong komen dengan dari ini dia ya, dari sosmednya dia sendiri ya, untuk say thanks ataupun kepuasannya, testimoni dan sebagainya. Akhirnya itu adalah tidak lain tidak bukan contoh untuk rekomendasi buat orang lain. Jadi nggak usah di Spill berteriak ke lain tempat ataupun tidak perlu melakukan kenakalan untuk membunuh kompetisi, tapi cukup si pelanggan yang loyal tersebut yang akan rekomendasikan ke orang lain yang belum. Nah, bagaimana customer journey di PT Spill? Ya silakan nanti didiskusikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah manusia itu adalah atau karyawan itu adalah fundamental juga ya, penting gitu ya. Karyawan yang macam apa? Tadi kan kaitannya dengan adanya teknologi, jangan khawatir. Yang namanya robot itu tidak bisa mengalahkan manusia dan tidak semua pekerjaan itu bisa ditangani oleh robot. Jadi mesti ada juga manusianya. Oleh karena itu manusia atau employee yang kayak apa? Ada 4 syaratnya. Yang pertama itu adalah inovatif. Nah, inovatif gitu ya. Jadi perusahaan itu harus bisa karyawan juga harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan ekspektasi customer karena adanya teknologi. Maka bisa tadi dikembangkan apa nih usulannya karyawannya terhadap kebutuhan pelanggan tersebut. Itu namanya client management ya. Nah, kemudian kolaborasi. Ya, seperti contohnya Spill. Misalkan mau bergerak yang lebih gede lagi gitu ya, dengan internasional, maka dilakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain gitu.
Nah, kemudian ini tidak hanya untuk eksternal ya, juga di internal itu harus kolaborasi. Karena kepuasan pelanggan itu tidak hanya tanggung jawab dari customer service loh, tapi juga semua. Kalau semua berjalan dengan sesuai fokusnya fokus ke pelanggan, maka tidak ada yang lalai, tidak ada yang males, tidak semua on track ya. Istilah kita kalau di revenue itu run rate ya, sesuai dengan rel gitu. Maka kolaborasi itu diperlukan sama-sama gitu loh. Aspek penanganan komplainnya itu harus semua. Kalau di saya itu misalkan ya Pak Hari komplain, kok saya ini ya nggak bisa ini. Nah, saya kolaborasi dengan yang lain. Bisa ditanganin tidak hanya saya, tapi orang lain. Yang penting Pak Angharinya puas gitu ya. Tuh, kolaborasi. Kemudian berjiwa wirausaha. Nah, ini yang tadi ya. Nah, itu yang perlunya business acumen. Semua karyawan meskipun bukan owner ya, bukan menduduki jabatan yang ini ya, di manajerial, itu semua penting. Jadi semua punya kontribusi. So harus memiliki jiwa wirausaha. Kenapa? Caranya gimana? Kan business acumen itu kan kemampuan memahami, mengevaluasi situasi ya, bisnis secara keseluruhan, ya, mengevaluasi ya. Kalaupun dia hanya di bagian misalkan HR gitu ya, yang ngurusin HR ada dua ya, untuk internal sama yang untuk di kapal. Itu tuh harus tahu juga memahami detail situasinya seperti apa gitu ya. Kemudian faktor ekonomi, oh sekarang kok lagi turun kenapa ya, itu dipikir gitu loh. Jangan sepi, udah sepi aja gitu. Terus tetap nyari. Padahal ada hal-hal di balik itu yang membuat orang tidak ngirim sekarang turun. Misalkan ada faktor ekonomi, kemudian ada pasar, dinamika pasar, kompetitor, ternyata ada kompetitor nih. Seperti itu bisa memanfaatkan yang namanya teknologi untuk mencarinya ya, harus pintar-pintar gitu loh. Kalau di tempat saya marketing ya, marketing intelijen itu ada gitu. Bahkan saya sampai bayar-bayar gitu ya untuk tahu ya, meskipun sudah ada teknologi, tapi ada juga data-data yang memang harus bayar gitu ya. Seperti itu. Intinya melihat secara helikopter view. Kenapa kok growth? Naik pun bagus itu juga bisa harus menjawab. Kenapa kok bisa naik? Apalagi turun. Kenapa kok jelek? Tidak achieve gitu. Itu harus bisa menjawab gitu. Semuanya ya, mau baik, mau naik, mau turun itu harus bisa jawab dengan cara yang ini tadi, kemampuan business acumen tersebut dengan cara menjiwai. Anggaplah perusahaan ini adalah perusahaanmu. Kenapa begitu? Karena kalau kolaps perusahaannya, kita juga akan kehilangan kan. Emang mencari pekerjaan gampang, ya memang gampang, tapi kita memulai lagi dari awal, bukannya demikian. Bukankah lebih baik kita membina yang sudah ada gitu. Kecuali kita keluar dengan sudah mendapatkan ya hal yang baik ya, itulah. Nah, terakhir adalah digital minded. Ya mau tidak mau di era sekarang ini kita harus ini tugas bersama ya, semua leaders ya di fungsi masing-masing untuk improve employee digital behavior. Caranya gimana? Macam-macam. Kalau di tempat Indosat tuh sampai dikasih ini loh, handphone ataupun tablet yang kita bisa cicil, misalkan seperti itu. Nah, semua ini landasannya adalah kemampuan interpersonal communication skill ya. Untuk kolaborasi kita harus punya interpersonal communication skill untuk nego dan sebagainya ya. Nego itu tidak hanya dengan pihak luar ya, tapi antar fungsi itu ya. Seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya mengapa kita harus digital minded? Karena landscape Indonesia itu ini hasil survei ya. Namanya surveinya itu ini Via Sosial. Nah, ini tahun 2022, kan 2003 kan belum berakhir ya. Nah, itu hasilnya itu menyatakan bahwa memang orang cari informasi sekarang itu di internet. Nah, tadi saya bilang TV ternyata masih dibutuhkan loh, iklan TV itu ya. Terus kemudian juga OOH itu tadi papan reklame yang besar-besar di jalan itu ya. Radio juga masih ada, bla 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 ya. Tapi yang terbesar adalah itu, internet. Kemudian semua orang sekarang penetrasi handphone itu sudah 133%. Ini Indonesia ya. Nah, saya punya juga
sih datanya Surabaya ini, tapi nggak penting lah ya. Pokoknya satu orang bisa pegang 2 gitu. Terus kemudian ada juga yang nggak punya, tapi saya yakin nggak ada sekarang. Karena waktu era pandemi semua harus punya handphone untuk kegiatan menyambung pendidikan, menyambung pekerjaan gitu ya. Nah, kalau dari populasi itu sudah penetrasi untuk akses internetnya itu sudah 74%. Dan apa namanya untuk sosial media itu sudah 69% pakai ya. Terus kemudian kalau kita lihat lagi apa namanya apa sih sosial media yang diakses itu kebanyakan Instagram ya, terus kemudian Facebook, kemudian TikTok. Kenapa kok gak Facebook? Ini anu loh ya, penetrasi ya, orang yang sering pakai ya. Tetapi kalau dari jumlah apa namanya aktivitas masih Facebook ya. Nah, karena kan Facebook ini banyak kan generasi ini ya X, terus kemudian baby boomers itu masih mengenalnya Facebook. Kalau anak muda itu Instagram, TikTok gitu ya. Namun kayaknya di tahun ini akan bergeser ke TikTok ya. Seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan itu, memanfaatkan Meta itu, IG, TikTok itu termasuk Meta ya. Terus FB itu sekarang sudah diambil alih oleh namanya Meta. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan khawatir dengan teknologi ya. Bukan berarti karena saya bekerja di tempat teknologi ya. Enggak. Robot itu tidak akan menghilangkan pekerjaan. Itu sudah dibilang sejak 2018 ya. Tidak ada yang bisa menggantikan kecerdasan dan keberadaban ya. Ada fungsi seperti customer experience itu harus ada orang juga. Meskipun sudah ada chatbot, tetap harus ada berhadapan dengan manusia juga. Kemudian fungsi-fungsi wise, fungsi-fungsi pemikir ya, development produk, development services itu masih memerlukan orang, karena yang namanya teknologi artificial intelligence itu hanya mensummary dari yang kita punya ya, informasi itu. Manusia tetap unggul karena kita punya otak. Yang punya otak itu kita, yang mau menjadikan teknologi kan juga manusia. So, kesimpulannya bijak dalam memanfaatkan teknologi ya tadi ya. Jadi harus ada keseimbangan antara otomatisasi atau teknologi dengan manusianya sendiri gitu. Kemudian artificial intelligence ini memiliki potensi untuk merevolusi industri shipping logistik terutama ya. Implementasinya juga ada tantangan, apa? Privacy data, masalah keamanan gitu ya. Serta pertimbangan etis. Kalau tadi yang apa namanya chat-chatan itu ya dengan pelanggan, kadang-kadang kalau sudah case-nya berat itu harus ada orang yang fungsi yang melihat, oh ini potensi berat, langsung harus berhadapan dengan manusia. Teknologi ini juga menawarkan peluang yang menjanjikan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi cost, meningkatkan customer experience ya, dan juga hal-hal keseluruhan dalam pengiriman logistik. Dan yang terakhir, yang paling penting, kita harus tidak boleh takut, tapi kita harus lebih meningkatkan value kita, supaya eksistensi kita tetap ada dan kompetitif. Yang penting itu, karena bisa jadi pengurangan, tapi jangan takut pengurangan kalau kita memang kompetitif dibanding rekan-rekan kita yang lain. Dengan selalu apa? Tadi, upgrade kapasitas tadi ya, capability, capacity, dan juga yang mendasar adalah communication. Kadang-kadang saya juga berpikir saya itu nggak lebih pinter loh dari ada beberapa yang lebih tua dari saya gitu, yang lebih berpengalaman. Tapi kenapa harus saya yang dipromosikan? Pada saat itu wanita loh, satu-satunya wanita yang menduduki vice presiden pada saat saya dipromosikan tahun 2013 ya, 2012 atau 2013 ada lah di CV saya ada. Saking lamanya bekerja dan waktunya pensiun. Nah, kenapa? Saya mikir-mikir, ternyata adalah apa? Kemampuan komunikasi saya dengan surrounding ya. Surrounding itu adalah peers ya, yang sesama, kemudian di bawah, kemudian di atas. Gitu. Sama, ada orang yang komunikasi bagus, tapi dia hanya lebih ke atasan. Di bawah berantakan itu, banyak yang nggak suka gitu ya. Itu ternyata teman-teman, yang namanya kalau perusahaan besar loh ya, kalau mau dipromosikan, itu akan ditanya 360 derajat. Tidak hanya pimpinannya langsung, tapi juga yang lain. Oleh karena itu kita harus, ya kalau bahasa ininya gaul lah gitu. Kadang-kadang nggak ada pentingnya saya itu nanya apa kekurangan saya. Setiap tahun sekali, itu kan ada penilaian ya di Indosat. Itu saya nggak hanya nanya ke bos saya langsung, tapi ke level atasan saya itu, ada kan level atasan saya yang di region-region lain, itu kadang-kadang saya japri, saya email. Itu satu, membuka hubungan ya kan. Terus kedua, itu biar
mereka merasa dihargai loh. Orang semakin level atas itu semakin nggak punya teman. Tanya Pak Anghari Cahyono. Bedanya dia di direksi, kemudian sama waktu di GM, sama waktu di manajer. Lebih sepi mana, merasa sepi mana? Di direksi. Karena orang akan menarik diri gitu kan ya. Itu sudah manusiawi seperti itu. So, kalau kita sentuh, dia pasti akan senang. Apalagi, Pak, saya kurangnya apa yang kira-kira menurut Bapak kalau dari jauh saya itu gimana? Nah, ini gitu kan. Padahal itu dia nggak mungkin akan, kalau nggak kenal, dia nggak akan bisa ngasih suggest ke kita. Pasti dia akan prefer ke atasan kita. Itu tujuan saya. Kadang-kadang atasan langsung memberi itu tidak bisa terbuka ya. Banyak orang, kebanyakan di Indonesia tidak bisa terbuka. Padahal memberi info apa kekurangannya orang lain, tapi dengan ini ya, dengan yang sopan ya, dengan yang elegan, itu sangat berguna buat dia sendiri untuk mengimprove. Karena tidak ada orang yang sempurna. Kalau sempurna, dia tidak bisa berkembang, dia stuck gitu. Itu sih dari saya ya. Jadi kalau kita upgrade kapasitas, kemudian personal branding kita itu meningkat positif, itu akan mendorong corporate branding dari tempat kita bekerja itu juga positif. Kita itu membawa nama pribadi dan juga corporate itu. Itu dari saya. Terima kasih. Salam sehat, bahagia dan sukses. Nanti kalau ada pertanyaan lain silakan. Saya kembalikan ke host ya. Lebih waktunya. Thank you Bu Heni atas paparannya ya tadi yang mulai dari ChatGPT, tapi ternyata kita melihat bahwa ChatGPT ini tidak lepas dari digital teknologi gitu ya, dan juga jejaring sosial lainnya. Oke, mungkin kita coba buka sesi tanya jawab sampai dengan 17.40 ya buat Greeners dimanapun berada, mungkin di cabang, mungkin di pusat gitu ya, yang penasaran sama pengalamannya Bu Heni atau pengen tahu lebih dalam gimana sih opini beliau, pandangan beliau tentang building customer experience yang bagus gitu ya. Mungkin kita bisa dapat insight yang unik dari industri yang berbeda. Silakan mungkin bisa buat Greeners yang pengen bertanya, silakan di chat pertanyaannya ke host boleh, atau ke saya juga boleh. Nanti akan saya bacakan ya. Dan akan boleh langsung aja Greeners melatih komunikasi juga. Oke, adakah yang anak-anak muda nih pinter-pinter? Harusnya sudah pinter sih, cuman nah ini tadi harus berani berkomunikasi. Silakan Greeners, kalau ada kendala ataupun ada pertanyaan-pertanyaan, saya pengen dong cepet dalam karir apa sih ininya gitu, kira-kira gitu ya. Nah, boleh tuh yang juga penasaran gitu ya dengan advice untuk building a career. Nah, khususnya yang berkaitan sama, karena Bu Heni ini adalah CP untuk retail sales ya, nah, yang berkaitan dengan commercial sales gitu ya. Nggak harus berkecimpung di situ, tapi yang passionate dengan sales dan commercial, silahkan ya. Kalau punya pertanyaan boleh. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Nah, coba kalau di chat ada nggak Kak? Nah ini nih anak muda tuh, padahal kalau saya ya jadi anak muda, saya suka ngusilin tuh sama pembicara atau narsum gitu ya. Saya udah tahu jawabannya, saya pengen nyobain gitu. Nah, ini anak muda kok nggak ada yang usil ya. Kalau anak muda itu harus usil. Nah itu menunjukkan biasanya kalau ini ya, kalau kita wawancara kan ditanya tuh apa kekuranganmu, hampir atau kelebihanmu, apalagi kekurangan ini nggak bisa jawab, apalagi kalau ditanya kelebihanmu apa, nggak mau jawab, tapi kalau kekuranganmu langsung keluar banyak. Nah itu banyak jawaban. Tidak pede. Ayo dong tanya, kan ini nih. Ini sore ini santun-santun sekali sepertinya ya. Jadi yang ngetes nih belum muncul nih. Tapi mungkin atau saya yang tanya, saya ada hadiah loh. Kalau yang pakai Indosat kasih ini pulsa ataupun paket data yang gede. Aku tuh pengen tanya, kira-kira kalau spill itu potensi untuk di Surabaya ya,
dari segmen apa sih untuk bisa meningkatkan revenue ya. Kalau di sana dibilangnya apa? Ya, pokoknya uang masuk lah ya. Apa namanya order itu segmen apa sih yang kira-kira potensi tapi belum disentuh oleh spill? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Kalau ada, tidak salah dan benar. Menurut ini kan diskusi, itu silahkan. Nanti saya akan kasih hadiah loh. Yuk, Kalau tidak pakai silakan. Indosat, saya kasih souvenir, power bank kayak atau apalah yang berguna buat teman-teman atau greeners. Oke, mumpung masih ada 3 menit lagi nih ya, tadi Greeners yang mau menyampaikan opininya, kalau ngelihat segmen pasar yang belum tersentuh nih ya sejauh ini sama Spill, tapi potensinya tinggi gitu ya. Nah, yuk silahkan boleh di chat juga nggak apa-apa, silahkan. Ya, sambil nunggu, saya teringat ya, teman-teman harus upgrade ya. Caranya upgrade itu dan juga harus mengkomunikasikan dirinya atau namanya personal branding itu wajib karena masih muda. Saya sih sebenarnya kalau tim saya nggak mau ketemu kamu lagi 3 tahun yang akan datang tetap aja kamu di situ. Kalaupun tetap di Indosat harus pindah, minimum pindah ya dengan fungsi lain. Kenapa? Untuk menambah orang yang semakin level atas itu pasti pernah, bukan berarti pinter segalanya ya, pernah menduduki di fungsi-fungsi antara lain sales, marketing ya, komunikasi ya, terus kemudian juga di back office, misalnya customer service ataupun di administrasi dan sebagainya. Kenapa? Supaya tahu industri spill atau logistik itu apa, totalitas itu tahu. Jangan hanya terus stuck di satu fungsi. Itu jelek buat nanti karirmu. Meskipun nanti, saya nggak di spill sementara deh untuk belajar. Nggak apa-apa saya yakin. Tapi kan kamu harus engkar dan cari tempat yang lebih bagus. Kalau cuma pindah dengan yang sama, ngapain gitu kan? Pasti harus yang lebih tinggi. Nah, untuk lebih tinggi itu, kalian harus punya helikopter view, pengetahuannya pun helikopter view. Jadi harus minta. Kalau saya minta ke SDM begitu, sudah 2 tahun, malah aku gini-gini terus, boleh nggak saya pindah? Bagaimana saya bisa naik? Itu ditanyakan ke fungsi HR-nya atau manajer HR-nya itu tanya, saya harus apa? Apalagi yang merasa, wah aku ini sudah dimonetize nih, ini ya kok tidak ada perubahan? Ya, buka omongan. Itu tidak tabu menurut saya. Apalagi ini anak muda ya, harusnya yang namanya manajer HR-nya itu lebih open. Ini menangani anak muda kan lain dengan yang zaman-zaman dulu ya. Harusnya saya lihat Spill lebih inilah profesional ya gitu. Itu teman-teman. Nah, caranya apa? Tadi personal branding. Salah satunya adalah harus punya LinkedIn. Ada nggak ya di sini yang nggak punya LinkedIn? Harus punya LinkedIn. Nah, supaya menarik di LinkedIn apa? Tanya. Kalau nggak tanya, nggak tak jawab. Aku tahu caranya ini ke LinkedIn biar menarik. Silakan. Ada yang sudah angkat tangan, Kak? Iya, tadi yang pertama sih dari Pak Gilang dulu ya tadi ya. Mungkin apakah Pak Gilang ini bisa di-unmute ya? Oke, apabila tidak bisa di-unmute mungkin boleh Pak Gilang dan Pak Asmi melalui meeting chat kali ya. Karena mungkin belum di-allow ya oleh hostnya, nggak Pak apa-apa. Asmi juga boleh, Pak Asmi. Atau Pak Gilang di chat aja di kolom chat ditulis singkatnya gitu apa pertanyaannya. Pak Asmi juga boleh. Oke, Pak Asmi ini kalau saya bisa baca karena saking banyaknya bergaul dengan tim ya. Saya kalau tak hitung dari mulai dulu ya tahun 94 sampai sekarang ada kali ya hampir 3.000 orang tuh mungkin ya. Karena karyawannya Indosat memang tidak segitu, tapi saya kan membawahi outsourcing juga banyak dan di tempat-tempat pindah-pindah ya di berbagai fungsi. Itu saya bisa baca loh kadang-kadang. Pak Asmi ini orangnya sangat tertib ya, terus kemudian sangat berhati-hati. Ya kan? Bener nggak? Tanya lah Pak. Mas Gilang, karena saya Iya, nggak lihat wajahnya, nggak ada fotonya juga, saya nggak bisa lihat. Silakan bisa Mas. melalui chat nggak ya Pak Asmi ya? Atau Pak Gilang bisa nggak ya? Kalau bisa mungkin boleh agak cepat gitu ya karena kita masih ada segmen-segmen berikutnya nih ya di Spill TV seperti itu.
biar nggak kelewatan juga nih ya kesempatannya buat komunikasi sama Bu Heni nih ya, mumpung lagi webinarnya nih. Oke, gimana ini masih Aduh, sepi banget. apakah masih berpikir ini ya untuk Ya Pak udah, Azmi? ini tak isi. Oh, itu ada 3 partisipan raise hand tuh. Oke, Ada lagi apakah satu. untuk yang raise hand itu bisa di-unmute langsung kah, Bapak Ibu yang partisipan? Mungkin oleh hostnya dipaksa mute. Coba Eh, Mungkin hostnya. jika belum di-allow boleh di lewat meeting chat aja ya biasanya soalnya. Oh, silahkan di ini ya. Hmm. Ada 44 orang, ayo dong tanya. Biar saya belajar loh kalau ditanya itu. Mungkin ada hal-hal Nah, baru yang silakan di lewat meeting chat nih Bapak Ibu, Pak Azmi, Pak Gilang R ya, dan ini Bapak atau Ibu Erda dengan Kak Erda Pagesong ya, silakan ya. Oke, sampai 17.45 nih waktu kita, ayo silakan. yuk. Tadi pertanyaan saya juga boleh kalau ada yang mau jawab. Apa sih Segmen ya Bu segmen-segmen ya. apa yang belum digarap Mm-mm. oleh. Nah, dan sebenarnya selain saya nggak tahu di situ ada fungsi marketing untuk mencari pelanggan nggak? Atau hanya orang datang gitu ya? Sebenarnya bisa kolaborasi loh Indosat dengan Spill. Kita tuh punya pelanggan corporate, ya kan? Tapi memang Hmm. tidak di fungsi saya di B2B. Nanti bisa saya kenalkan. Jadi barangkali pelanggan-pelanggan kita yang corporate itu tidak hanya di sini ya, di seluruh Indonesia itu bisa saling ini loh kebutuhannya ya. Karena kita memfasilitasi pelanggan tersebut untuk komunikasi end to end-nya. Oke, ayo nih udah ada 4 orang nih ya. Boleh kok langsung di chat ke co-host ke saya gitu ya. Atau mau di chat pertanyaannya ke Bu Heni juga boleh banget nih. Ya, Pak Ini Azmi, Pak Gilang, Kak Erda dan Kak kayaknya Hensis mereka nih ya. nggak bisa unmute karena dari Oke, host kayaknya ya. oke, Nggak apa-apa. oke, Nanti baiklah. misalkan terpaksa boleh tanya japri ke saya akan ini kok. Saya akan tetap jawab lah gitu ya. Boleh. Pokoknya sehari Atau, dua hari ini ya. Nanti selanjutnya kan saya ada yang karena selain oke. apa namanya, selain di Indosat, saya juga menjadi narasumber literasi digital untuk bantu Kominfo seperti itu. Nah, oke. Besok Kalau, saya bicara di Kalimantan ya, ya Kalimantan. Tapi nah lewat kalau gitu. webinar. Iya, jadi Teman-teman yang masih ada pertanyaan nih ah, buat Bu Heni, langsung aja dikepoin LinkedIn-nya Bu Heni ya. Nanti di Ask to Connect langsung di-approve ya. Nanti bisa langsung message sama Bu Heni nih, siapa tahu berharap ini ada teman-teman. kolaborasi ya. Gini teman-teman, penting ya karena saya lihat anak-anak muda, teman-teman harus punya LinkedIn ataupun semacam LinkedIn lah ya. Itu kan banyak ya anak-anak muda sekarang sih, tapi yang populer itu kan LinkedIn. Jadi supaya menarik atau personal brandingnya dapat, teman-teman itu terutama yang tidak di sales. Kalau di sales kan gampang. Jadi misalkan hari ini jualan satu, besok ternyata berhasil jualan dua, itu kan naik 100%. Kan kalau ngomong alhamdulillah atau puji syukur hari ini saya berhasil jualan dua itu kan jelek gitu ya, bahasa marketingnya itu ya jelek. Maka yang bisa dilakukan contohnya adalah apa namanya, puji syukur hari ini saya bisa menjual dengan growth 100%. Salah nggak? Nggak salah. Dari satu menjadi dua kan 100%. Nah itu contoh kalimat ya seperti itu. Kalau saya beda lagi, karena saya mau beda dengan orang-orang lain. Saya tipenya seperti itu. Jadi kalau orang-orang lain itu bercerita tentang aktivitinya gitu ya, pencapaian, saya nggak pencapaian. Saya lebih ke mengucapkan say thanks padahal itu pamer. Contoh, saya dipakai IRI. IRI itu Institut Republik gitu ya, Internasional Republik Institut gitu ya, untuk berbicara di depan para yang mau caleg-caleg itu ya. Nah, supaya dia bersaing dengan elegan. Nah, kalau kalau punya apa namanya follower banyak itu kan beli bisa. Tapi gimana caranya personal branding yang benar itu saya suruh ngajar. Nah,
itu saya pamerin. Caranya gimana supaya tidak kelihatan pamer? Saya kasih foto gitu ya, interaksi dengan banyak orang itu, caleg itu. Saya bilang, Izin Bu. terima kasih. Oh ya, silakan. Ya. Ya baik, mohon maaf sebelumnya Bu Sekar. Saya Azmi. Tadi memang nggak bisa Bu dari chatnya dan ini baru dicoba baru bisa. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Sekar atas kesempatannya dan selamat malam kepada Bu Heni. Tadi pemaparannya bagus ya Bu, apalagi terkhususnya kami dari kalangan Gen Z, pastinya otomatis kami sangat penting yang namanya personal branding. Nah, tetapi yang ingin saya tanyakan adalah saya Azmi dari Spartan atau MT di finance di Spill. Nah, otomatis finance itu dikenal dengan kaku gitu ya, Bu. Nah, jadi gimana sih caranya? Berarti benar ya tadi. Nah, tapi Bu, saya lebih suka ke public speaking, terus juga lebih suka ketemu sama orang-orang yang banyak gitu. Nah, tapi karena background akuntansi dan berkecimpung di accounting, otomatis di finance gitu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kami, terkhususnya di finance ini, untuk mengembangkan yang namanya personal branding. Otomatis kan kalau personal branding itu harus lebih lebih banyak bertemu dengan orang baru, sedangkan kami finance ini lebih ke kerjaannya di belakang layar gitu. Mungkin itu ya pertanyaan dari saya Bu Eni. Terima kasih. Makasih, pertanyaan bagus banget. Saya bukan orang yang mudah untuk pamer, istilahnya pamer ya, tapi pamer positif ya. Karena saya di fungsi back office, termasuk finance itu back office ya. No worry, karena fungsi finance itu justru tahu loh gimana perkembangan perusahaan gitu ya. Nah, berbicara pribadi tapi sebagai seorang bagian dari corporate besar Anda, Spill gitu kan ya. Biasanya ada press release ya yang diterbitkan yang terkait dengan kondisi spill gitu ya, itu yang Anda pakai untuk promote. Coba lihat di sosmed saya ya, IG ataupun Facebook, itu saya sering setiap kuartal saya lihatin dari sisi positifnya apa tuh, misalkan alhamdulillah saya alhamdulillah terima kasih para customer Indosat yang telah mempercayakan sehingga kami tercapai bla bla bla, growing ataupun tercapai ataupun growth. Nah, seperti itu. Mungkin itu tidak pamer tentang diri, tapi Anda akan dinilai lama-lama ya kalau konsisten gitu ya. Oh, anak ini nih dianggap ya. Karena namanya personal branding atau marketing diri itu ya seperti itu. Anda akan jadi tercetak, oh, anak ini itu ternyata kontribusi juga dan sangat engage dengan perusahaannya, dia sangat bangga dia menyampaikan apa keberhasilan dari perusahaannya. Nah, nanti materinya, kontennya ya jangan sembarangan. Kalau yang kayak gitu harus sesuai dengan yang dirilis oleh perusahaan. Saya yakin ada di fungsi PR-nya ya, di humas lah ya atau di PR, itu pasti ada, mintalah. Kalau di tempat kami itu ada jalan kayak Facebooknya yang khusus ya, namanya Workplace. Nah, di situ biasanya ada update. Nah, tergantung kitanya. Kalau kita itu sering aktif melihat gitu ya, mengetahui, terus kemudian boleh nggak di-sharing? Itu di-sharing, itu kebanggaan menurut saya. Sehingga akan kita berkontribusi terhadap corporate branding dari perusahaan kita. Kita cinta, kita pamerkan gitu ya, apa yang sudah bisa dirilis. Itu Mas. Tapi kalau pribadi boleh juga. Jangan pernah menyalahkan orang lain maupun HR manager ataupun perusahaan. Kok saya nggak di upgrade ya? Yang bertanggung jawab penuh untuk upgrade diri ya, kapasitas, capability, komunikasi itu adalah Anda sendiri. Anda sendiri. Jadi caranya, misalkan nih ya, ini case. Kok saya nggak dikasih, padahal saya kapasitasnya tinggi loh. Kenapa saya ditaruhnya di fungsi yang seperti ini? Padahal saya harusnya ini loh, saya mampu. Misalkan Anda harus berkomunikasi ke level atas Anda ya, Pak, kalau saya pengen dapat tantangan gitu ya, bisa nggak? Jadi jangan, kenapa? Jangan protes. Bahasanya kalau kita pengen, ya kayak bayi itu loh, kalau pengen susu gitu kan, nangis tuh ya. Itu artinya apa? Merayu gitu kan ya, biar orang lain tuh simpati. Nah, kalau di pekerjaan,
Jangan komplain, tapi lebih ke, Pak, saya kurangnya apa ya? Seperti saya lakukan tadi, tidak hanya ke atasan ya, ke peers, ke ini, apa ya kurang saya? Jangan-jangan Anda merasa mampu, tapi orang lain menganggap Anda tidak mampu, kan gitu ya? Caranya apa? Introspeksi ya, feedback. Ada sebenarnya di file saya yang sebelumnya itu, tapi karena kebanyakan akhirnya udah tak take out aja dah gitu. Lebih fokus ke yang materi tadi yang sudah saya sampaikan. Nah itu, kita harus punya waktu untuk mendapatkan feedback selain introspeksi. Karena tidak sah ya, tidak real. Kalau real itu harus feedback dari orang lain. Caranya gimana? Yaitu tadi, japri aja. Saya ini kurangnya apa ya, Pak? Saya pengen ini. Supaya saya dapat menduduki ini, apa ya yang harus saya tambahkan, ilmu ataupun kekurangan saya apa? Seperti itu lebih baik daripada komplain. Itu sih, Mas. Karena biasanya anak-anak back office itu atau anak-anak yang tidak bisa komunikasi itu lebih ke negatif, negatif communication ya, tidak. Ya tadi makanya perlu belajar interpersonal skill tadi, interpersonal ya. Interpersonal itu apa? Aku mau, kamu tahu, kamu sepaham, kayak gitu. Jadi, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang pribadi, tetap sudah melakukan tapi tetap tidak dapat kesempatan, berkembanglah dengan dirimu sendiri dengan caramu. Contoh, kalau dilihat ya, saya ini banyak bicara di tempat-tempat lain, bukan berarti, wah gak puas ya sama Indosat. Udah, saya sudah cukup. Cuman, saya perlu menjual diri saya lebih. Kenapa? Kalau saya lagi prepare, saya sebentar lagi 4 tahun mungkin ya, kalau normal itu pensiun. Tapi kan namanya perusahaan bisa jadi ya. Kebetulan saya minta terus untuk pensiun dini tapi nggak dikasih. Saya juga nggak tahu. Nah, yang saya lakukan apa? Saya improve, mengupgrade sekolah lagi, itu kan bayar sendiri, nggak ada yang nyuruh. Kemudian sekolah lagi, kemudian dengan sekolah kita punya network banyak. Jadi suatu saat nanti kalau mau bisnis apa ya, tapi profesional tetap kerja, yang karyawan ya harus sesuai spek ya, harus submit KPI. Tapi saya punya mainan-mainan, ya, seperti jadi narasumber nasional, itu pemerintah loh yang minta, tapi saya yang berbuat, saya ikut iseng. Gimana sih caranya ikut di Kominfo itu? Ikut tes, kemudian lulus, kemudian dikasih kesempatan, dan saya dipilih. Jadi kalau udah di dunia ini harus apa ya? Apakah saya nggak punya kekurangan? Banyak sekali kekurangan. Tapi kalau sudah di dunia maya, kita harus tunjukkan kita yang positif. Dan teman-teman, jangan menyepelekan loh ya, di sosmednya itu tidak, rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Bisa sih, tapi kan penuh effort ya. Nah, teman-teman, karena saya ini ya, saya sering cari orang ya. Saya cari orang, terus promosi, itu saya lihat loh, ada yang pintar sekali, tapi dia itu kebetulan di muslim gitu ya, tapi dia terlalu keras sekali gitu, jalur keras, dan dia hidup di mana kerjanya? Di Bali. Langsung saya panggil itu, kamu, saya nggak ini ya, agama kita sama, tapi itu kan benar menurut kita, belum tentu di dunia maya itu semua agama ada, so kamu nggak bisa ngomong-ngomong seperti itu nilaimu jadi jeblok, walaupun kamu pintar di di bidangmu ya, di di pekerjaanmu. Saya nggak respect. Kalau saya sih orangnya tegur langsung, tapi japri gitu ya. Saya langsung call. Nggak bisa, kamu nggak bisa kayak gini. Kamu itu namanya bunuh diri. Kamu di Bali kamu kayak gitu. Nah itu kan, kamu digeruduk orang, itu yang jelek bukan kamu aja, tapi nama Indosat. Misalkan kayak gitu ya. Jadi di sosmed harus positif. Terus dibangun terus yang positif gitu ya. Coba lihat Facebook saya, IG saya. Kalaupun pribadi itu yang positif juga. Bagaimana kita engage dengan keluarga, menikmati quality time kayak gitu ya. Tapi kalau yang membangun karir, kalau saya kan sudah nggak ya butuh, tapi nggak terlalu ya, nggak seperti teman-teman. Nah itu banyak dengan yang itu positifnya itu berguna gitu, sharing hal-hal yang kira-kira tidak diketahui orang lain kayak gitu. Minimum quote lah, quote positif membuat orang bersemangat, jangan ngikut alur yang sekarang kan lagi itu trennya tuh, bukan berarti nggak ngikut tren. FOMO itu perlu juga. FOMO itu tahu kan? FOMO itu adalah kayak penyakit jiwa ya, tapi tergantung, kalau bisa positif bisa negatif. Pengen ikuti tren itu namanya FOMO. Nah, jeleknya, wah sekarang lagi ini healing keluar negeri, nggak mampu, akhirnya memampu-mampukan. Nah itu FOMO yang jelek. Tapi kalau yang FOMO bagus, jadi belajar ya. Oh apa sih itu, apa sih gitu. ChatGPT apa sih?
gitu, untuk belajar gitu ya. Itu sih. Jadi tanggung jawab pribadi ya untuk mengembangkan diri itu adalah tanggung jawab pribadi. Kalau komunikasi bagus, ada tuh komunitas yang public speaking tuh ada. Ikutin aja di kota yang terdekat, di lingkungan terdekat. Atau bagi-bagilah quote di sosmedmu. Nanti akan kalau terus kamu dikejar-kejar orang itu bisa di kalau pengikutnya jadi banyak bisa jadi duit loh itu. Gitu ya. Saya kira cukup. Thank you pertanyaannya. Thank you Bu Heni. Iya, moga-moga dikejar-kejar karena ini ya, dicari gitu ya, bukan karena hal yang negatif. Oke deh. Baiklah, untuk berikutnya ini saya mohon maaf nih ke rekan-rekan yang ke Greeners yang udah raise hand sih, tapi kok belum dikasih ya kesempatan buat bertanya. Nah, sebenarnya sih karena kita masih ada segmen-segmen berikutnya nih setelah ini gitu ya. Jadi semoga berkenan rekan-rekan Greeners yang sudah raise hand, nanti boleh chat ya ke Bu Heni via tadi kan sudah email banyak aja lah. media sosial, Email, boleh LinkedIn lewat boleh. LinkedIn. Ya. Oke, Baik. kalau begitu Terima kasih. thank you lagi Bu Heni atas pemaparannya yang mohon maaf nih pasti karena waktunya yang ini ya terbatas ya. Tapi moga-moga nextnya kita masih bisa belajar lagi dari Ibu. Moga-moga ada kolaborasi ciamik lainnya ya yang bisa kita bikin bareng. Oke deh, kalau gitu thank you again Bu Heni. Greeners, semangat ya. Harus menjadi yang terbaik di tempat masing-masing. Oke. Oke, thank you Greeners. Selamat sore. Sore.